Halo semua, selamat datang kembali di kelas digital kelima tentang cara penggunaan aplikasi Google Form versi PC atau laptop. Jadi di bagian kelima ini saya akan lanjut dari formulir yang sudah kita bikin kemarin, di mana kita mengatur bagian setting atau setelan tentang tampilan formulir kita dari sudut pandang pengisi. Dan kalau Bapak Ibu ingat, kita aktifkan ya, collect email address atau mengkoleksi alamat email mereka. Dampaknya adalah dari tab questions kita bisa lihat kalau ada satu judul baru, pertanyaan baru ya, yaitu email, di mana nanti responden bisa menginput alamat email mereka di sini. Lalu kita juga bisa minimize ukuran setiap sectionnya gitu dengan cara klik dua panah kembar di judul sectionnya. Jadi kita cuma bisa lihat judul-judulnya doang kalau kita klik ya. Sama juga untuk section 2 kita bisa minimize. Dan untuk section 3 sebelum kita minimize, kita mungkin bisa menambahkan beberapa pertanyaan dulu. Misalnya setelah kita menanyakan porsi Indomie yang dipesan, kita juga mau menambahkan pilihan untuk memesan topping. Jadi topping ini kan bisa lebih dari satu jawabannya. Jadi kita pilih checkbox. Pilihannya itu misalnya ada bawang goreng atau misalnya kerupuk. Lalu kita bikin pertanyaan ini tuh nggak wajib ya, jadi kita nonaktifkan required-nya karena seseorang bisa memilih untuk ada topping atau nggak ada topping. Lalu kita misalnya tambahkan pertanyaan lagi kayak tingkat kepedasan. Lalu karena ini tingkat kepedasan, jadi kita pakai skala linear atau linear scale. Jadi di pilihan tipe pertanyaannya kita pilih linear scale lah. Lalu kita atur dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 pilihannya misalnya. 1 ini labelnya yang paling tidak pedas, dan 10 ini misalnya yang paling pedas, gitu misalnya. Lalu kita bisa bikin ini jadi wajib ya, supaya orang yang nggak suka pedas, kita nggak kasih makanan yang pedas gitu. Lalu untuk fitur-fitur lainnya itu mungkin singkat aja ya. Misalnya kalau kita menambahkan pertanyaan baru, kita bisa lihat ada fitur paragraf untuk pertanyaan yang panjang, ya, long answer. Lalu kita bisa ganti jadi drop down untuk kotak drop down kayak biasa. Lalu kita bisa ganti jadi file upload untuk mengizinkan respondennya untuk mengupload file seperti foto atau video atau Google Form yang lain atau Google Docs atau Google Sheet lah gitu. Jadi kalau kita klik continue, berarti para responden ini harus sign in ke Google dulu sebelum men-submit file mereka gitu. Ya, jadi kita bisa menspesifikasi apa file apa gitu yang kita mau kalau kita aktifkan allow only specific file types. Sebenarnya kalau di sini kita mau menerima dokumen saja atau spreadsheet saja atau bahkan ditambah dengan PDF gitu. Jadi kita menerima dokumen, spreadsheet, dan PDF. Sisanya kita nggak terima gitu. Tapi karena kita mau misalnya menerima semua macam file, jadi kita nonaktifkan ini. Lalu kita juga bisa mengatur berapa banyak file yang kita mau terima, misalnya 1 atau 5 atau 10, misalnya ini 10. Lalu kita bisa mengatur berapa besar file yang kita bisa terima, misalnya 100 megabyte lah. Lalu kita juga bisa lihat folder tempat kita menerima file-file ini itu di mana. Kita bisa klik view folder ini. Jadi bakal diarahkan ke Google Drive, di mana kita bisa lihat file-file yang sudah disubmit di pertanyaan ini oleh para responden. Tapi ini misalnya belum terlalu relevan ya untuk formulir pemesanan makanan, jadi kita hilangkan dulu dengan kita klik delete di sini. Oke, lalu untuk tab yang sebelah kanan ini, kita punya import question, kedua dari atas, itu untuk mengimport pertanyaan dari Google Form yang lain, tapi untuk saat ini ya kita belum punya, jadinya kita cancel saja. Lalu untuk ketiga dari atas, ada dua simbol T besar kecil, itu untuk menambahkan title dan description lain. Ya, tapi kita belum perlu juga untuk saat ini, jadi kita hilangkan dulu dengan klik delete. Lalu untuk add image tadi sudah ada, nambahin gambar ya. Lalu add video, itu ya kita menambahkan ya video gitu. Lalu setelah kita sudah selesai edit bagian questions, kita lihat dari sudut pandang responden gimana dengan cara klik simbol mata di bagian pojok kanan atas, alias preview. Lalu kita bisa mulai mengisi dari sudut pandang responden, email kita apa, nama kita siapa, sebagai responden misalnya waktu untuk ambil makanannya kapan, saya jam 1 siang, terus misalnya saya dari subtim 2. Lalu saat kita klik next, saya seharusnya bakal langsung diarahkan ke halaman ketiga langsung. Jadi ini kan halaman pertama dari ketiga, saya seharusnya langsung diarahkan ke halaman ketiga langsung karena halaman ketiga itu untuk subtim 2. Benaran saya diarahkan ke subtim 2 langsung, jadi saya skip
yang halaman kedua, karena itu khusus untuk subtim 1. Jadi di sini saya pilih menu Indomie saya 1 porsi, toppingnya bawang goreng kerupuk boleh, dan saya pilih yang ya tengah-tengah, nggak pedes juga gitu. Es campurnya boleh juga 1. Dan karena kita sebelumnya sudah mengatur, kita mengizinkan respondennya untuk dikirimkan kembali kopi dari respon mereka, maka di sini kita sebagai responden itu kita bisa mengaktifkan send me a copy of my response untuk kayak dikirimkan kembali gitu respon kita. Kalau kita nyalakan, ini kita klik submit. Nah, dari Gmail saya ini seharusnya bakal muncul satu respon saya ya, Google Form formulir pemesanan makanan itu kalau saya klik ini adalah ringkasan formulir pemesanan makanan saya ya, semuanya sama persis yang saya pesan. Lalu kalau saya kembali lagi ke bagian formulir yang saya barusan submit, nah ada pesan yang tadi kayak kita sudah edit kan, terima kasih atas pesanannya, selamat menikmati makanannya, simbol senyum. Sama persis seperti yang kita edit di pesan terakhirnya tadi. Lalu kita juga bisa lihat responnya nambah 1 ya, karena kita sudah punya 1 respon, misalnya dari saya sendiri untuk saat ini. Lalu kita bisa lihat ringkasannya. Ringkasannya daftar responnya dari berdasarkan email, berdasarkan nama, berdasarkan waktu antar, atau berdasarkan subtim. Di sini kita bisa lihat 100% respondennya itu dari subtim 2 ya, karena ya baru 1 orang, dan orang itu dari subtim 2. Jadi orang ini kan nggak bisa isi section untuk menu subtim 1, jadinya masih kosong, no response yet, karena masih kosong, belum ada responden dari subtim 1. Tapi dari subtim 2 kan sudah ada responden, jadi udah ada 100% pesan 1 Indomie goreng, terus 100% pesan bawang goreng 1, pesan kerupuknya 1, dan juga semua yang pemesannya ini semua memesan tingkat kepedasannya 5 ya, karena baru 1 orang yang pesan gitu. Kalau ada beberapa responden lain mungkin grafiknya bakal sedikit turun, terus ada muncul grafik lagi gitu di tingkat-tingkat yang lain gitulah. Lalu es campurnya juga 100% 1 porsi doang, karena baru 1 responden. Jadi sekian dulu ini untuk bagian ringkasan responnya ya. Sedikit saja untuk bagian questions ini, itu berarti kita bisa lihat ringkasan jawabannya berdasarkan pertanyaan. Kita bisa next ke bagian waktu antar, next ke bagian subtim, atau kita bisa atur di pertanyaan urutan keberapa gitu, urutan keempat, urutan kelima, atau urutan keenam. Lalu kita juga bisa navigasi, kita lihat kotak drop down-nya, nah ada list pertanyaan-pertanyaan kita. Kita bisa klik aja misalnya nama, nah kita diarahkan ke nama gitu. Ada berapa banyak respon? Baru 1 kan. Kalau ada 2, nah nanti ada muncul kotak-kotak lain gitu, yang ada nama-nama orang yang lain. Nah kalau kita mau melihat dari sudut pandang responden itu mereka submitnya gimana, kita ke individual. Nah kalau kita lihat sama persis kan yang disubmit oleh respondennya tadi. Kalau kita bisa lihat ini adalah yang disubmit oleh responden yang bernama Edward, dan alamat emailnya ini, waktu antarnya ini, subtimnya ini gitu. Ya, kalau misalnya kita mau menghapus semua responnya ini, kita tinggal klik delete response. Tapi untuk saat ini kita nggak mau delete dulu ya, jadi kita tetap simpan ini. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video berikutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara menambahkan kolaborator, dan juga untuk mengekspor ke Google Sheet, dan juga untuk melihat bagaimana kita bisa mengatur tampilan Google Form kita supaya lebih estetik. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.